Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Maulani Putri dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM C2383207041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memori eksternal dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian memori eksternal. Penyimpanan eksternal atau memori eksternal atau secondary storage adalah piranti yang dapat menyimpan data secara permanen. Data tersebut tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Sejauh ini, terdapat beraneka ragam penyimpanan eksternal. Salah satunya kartu memori, merupakan contoh penyimpanan eksternal yang biasa digunakan lainnya pada smartphone dan juga kamera digital. Beberapa jenis penyimpanan eksternal mendukung operasi baca dan tulis. Hard disk dan disket merupakan contoh penyimpanan eksternal yang mendukung operasi baca dan tulis. Namun, ada juga penyimpanan eksternal yang hanya ditulis sekali, misalnya CD-ROM. Piranti penyimpanan eksternal sebenarnya mencakup dua bagian, yaitu media tempat penyimpanan itu sendiri dan piranti untuk membaca atau menulis ke media tersebut. Piranti untuk membaca atau menulis ini disebut juga drive. Sebagai contoh, media floppy disk memerlukan piranti floppy disk drive. Yang kedua, ada fungsi memori eksternal. Fungsi utama memori eksternal adalah untuk memberikan kapasitas penyimpanan tambahan dan portable untuk perangkat elektronik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data file dan program dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dengan aman dan nyaman. Selain itu, ini juga membantu mengosongkan ruang pada memori internal perangkat Anda sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kecepatannya. Yang ketiga, sifat-sifat memori eksternal. Yang pertama, ada memori eksternal, disebut juga secondary memory, memiliki ukuran volume yang relatif besar, bahkan bisa sangat besar sampai ordo terabyte, digunakan sebagai storage atau gudang penyimpanan data dan program. Yang kedua, memiliki kecepatan akses yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan main memory atau RAM. Yang ketiga, program dan data yang disimpan biasanya dalam keadaan tidak aktif, misalnya dalam berbentuk terkompres atau program-program yang belum diinstal. Yang keempat, oleh CPU digunakan sebagai virtual memory. Yang keempat, ada contoh memori eksternal. Yang pertama, ada hard disk. Bentuk hard disk memang kecil, tetapi tersedia dalam berbagai macam ukuran, mulai dari 512 MB yang 2 GB hingga yang terbaru yakni 1 TB. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika flash disk menjadi media penyimpanan favorit sampai tahun 2010-an. Namun, flash disk juga memiliki kekurangan, yaitu cukup rentan terkena virus sehingga data di dalamnya tidak terbaca dan hilang secara permanen. Yang kedua, ada hard disk drive atau HDD. Ada dua jenis hard disk. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Hard disk internal dipasang di dalam prosesor sebagai ROM, sedangkan hard disk eksternal bisa dibawa kemana saja layaknya flash disk. Kapasitas hard disk lebih besar yaitu 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan sebagainya. Kapasitas inilah yang membuat hard disk sering digunakan untuk menyimpan dan membackup data berukuran yang besar. Kemudian yang ketiga ada compact disk atau CD. CD berbentuk seperti cakram optik yang terdiri dari beberapa jenis yaitu CD-ROM, CD-ROM, dan CD-RW. CD-ROM dan CD-ROM hanya bisa digunakan untuk satu kali burn data, tidak seperti CD-RW yang memproses burnnya dapat dilakukan berulang kali. CD mulai ditinggalkan lantaran proses penggunaannya cukup rumit. Selain itu, tidak semua laptop memiliki fitur CD drive. Lalu yang keempat ada disket. Disket berbentuk persegi, lebih tipis dan lebih fleksibel, serta disimpan dalam kotak akrilik. Jenis memori eksternal ini paling banyak digunakan pada masa dahulu, tapi mulai ditinggalkan. Mengapa? Karena
karena kapasitas penyimpanan disket sangat kecil, yakni 1,44 MB. Disket pun sudah tidak efektif lagi digunakan pada saat ini, mengingat komputer zaman sekarang tidak menyediakan drive-nya. Lalu yang terakhir adalah pita magnetik. Media penyimpanan ini terbuat dari bahan magnetik dan dilapiskan pada plastik tipis. Pita magnetik biasanya ditemukan pada bagian dalam karet tape, sehingga harus dibuka dengan tape drive. Kapasitas penyimpanannya bisa mencapai 1,2 terabyte. Tetapi pita magnetik mudah rusak sehingga tidak lazim digunakan pada masa sekarang ini. Kemudian pembahasan terakhir yaitu manfaat menggunakan memori eksternal. Penggunaan memori eksternal memiliki beberapa manfaat bagi pengguna perangkat elektronik. Yang pertama, portabilitas. Memori eksternal berukuran kecil dan ringkas sehingga mudah dibawa dan digunakan di berbagai perangkat. Yang kedua, untuk menambah kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, fleksibilitas. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data antar perangkat yang berbeda dengan cepat dan mudah. Sekian materi tentang memori eksternal yang dapat saya research dan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.